ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن النمل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada video kali ini kita masih dalam pembahasan kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui tasrifan daripada fi'il kana dan saudara-saudaranya. Kita tahu ada 3 jenis, ada yang bisa ditasrif sempurna, ada yang bisa ditasrif namun tidak sempurna, ada yang sama sekali tidak bisa ditasrif. Untuk detailnya silahkan melihat kepada video kami sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan ma takhtassu bihi kana. Ma takhtassu bihi kana dalam arti umumnya adalah kekhususan kana daripada saudara-saudaranya. Ma takhtassu bihi kana, kekhususan fi'il kana. Mu'alif mengatakan mimma takhtassu bihi kana, di antara kekhususan fi'il kana adalah jawazu hadfi nuniha, bolehnya menghapus huruf nunnya, litakhfifi, untuk meringankan agar lebih ringan diucapkan, bi arba'ati syurutin, namun harus terpenuhi 4 persyaratannya. Kananya boleh dihapus. Tentunya berbeda dengan fiil-fiil dari saudaranya yang lainnya. Tidak ada yang boleh dihapus dari huruf-hurufnya. Syarat yang pertama adalah antakuna bilafdil mudhari'i. Dia kana tersebut harus berupa fiil mudhari. Yani tidak boleh berupa fiil madhi kemudian kananya dihapus menjadi ka, tidak boleh. Harus berupa menjadi atau harus berupa fi'il mudhari, yaitu yakunu, sehingga nanti menjadi yaku, nunnya hilang. Kemudian syarat yang kedua adalah antakuna majzumatan bisukuni. Karena yang fi'il mudhari tadi harus majzumah dengan sukun, harus dalam posisi i'rab majzum, kemasukan huruf atau kemasukan amil yang menjazmkannya, dan tanda jazmnya adalah sukun, harus pakai sukun. Tidak boleh dengan tanda sukun atau pengganti sukun yang lainnya, harus pakai sukun. Nah, maka ketika itu boleh dihapus. Ini 2 syaratnya. Kemudian yang ketiga, an la yattasila biha dhamiru nasbin, tidak bersambung karena yang fi'il mudhari tadi, yakunu, yang fi'il mudhari tadi tidak bersambung dengan dhamir nasab. Ini syarat ketiga. Berarti syarat pertama, ini semuanya harus terpenuhi ya. Yang pertama berupa fi'il mudhari. Syarat yang kedua harus dalam posisi jazm, yang tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian yang ketiga adalah tidak bersambung dengan dhamir nasab. Kemudian tanda yang keempat adalah an la yattasila biha sakinun, tidak bersambung dengannya, ya ini maksudnya setelahnya, tidak bersambung dengannya sakinun, sukun, tidak bersambung dengannya isim yang huruf awalnya adalah sukun, itu maksudnya. Nah, ini adalah 4 syarat kana boleh dihapus nunnya. Kita ulangi sekali lagi, harus berupa fi'il mudhari, kemudian harus majzum, fi'il mudhari tersebut harus majzum dan tanda jazmnya sukun, kemudian tidak boleh bersambung dengan dhamir nasab, dan tidak bersambung setelahnya dengan sukun. Nah, tidak bersambung dengan sukun atau tidak bertemu dengan harokat sukun.
Nahu contohnya adalah qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku. Aslinya adalah walam yakun. Aslinya ada nunnya, yakun. Walam yakun minal musyrikin. Tetapi dihapus nunnya untuk meringankan bacaan walam yaku minal, seperti itu. Ini yang pertama, sehingga di sini semua syaratnya terpenuhi. Walam yakun dia berupa fi'il mudhari, kemudian jazm, tanda jazmnya adalah sukun karena aslinya yakun, aslinya lam yakun. Kemudian yang ketiga, tidak bersambung dengan dhamir nasab, tidak ada dhamir setelahnya, dan setelah yakunu itu bukan sukun. Ini di sini minnya berharokat kasroh, tidak sukun. Kalau sukun tidak boleh. Maka cara mengirabnya adalah yakun adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia adalah fi'il mudhari' yang majzum dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu al-muqaddaru. Tanda jazmnya adalah sukun yang disembunyikan alan nuni, di atas huruf nun, al-mahdhufati, yang dihapus. Kenapa dihapus? Litakhfifi, untuk meringankan. Ini tanda jazmnya adalah sukun yang disembunyikan di atas nun. Mana nunnya? Yang dihapus. Kenapa dihapus? Litakhfif, untuk meringankan. Mana isim kananya? Wasmuhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Minal musyrikin adalah jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khobar yakun. Dia jar majrur yang memiliki hubungan dengan mahdhuf. Boleh dibaca bi mahdhufi khobari atau bi mahdhufin khobaru yakun, boleh. Seperti yang sudah lewat dalam pembahasan khobar. Kemudian qaulihi ta'ala, kemudian yang kedua adalah qaulihi ta'ala walam aku baghiya. Walam aku bagia. Nah, ini cara mengirab yang pertama, ini contoh dari mu'alif ya. Setelah itu mu'alif tidak mengirabnya karena mencukupkan dengan contoh ini. Walam aku bagia, di sini persyaratannya juga sudah terpenuhi. Dia berupa fi'il mudhari, aslinya akunu, kana yakunu akunu. Aku menjadi. Arti asalnya seperti itu, aku menjadi. Karena yakunu artinya menjadi, akunu menjadi. Nah, dia fi'il mudhari kemudian majzum pakai lam, tanda jazmnya adalah sama dengan ini sukun, tetapi mana sukunnya? Disembunyikan. Disembunyikan di mana? Di atas huruf nun. Mana huruf nunnya? Dihapus. Kenapa dihapus? Untuk meringankan. Nah, itulah fungsi i'rab, semuanya diketahui di sini. Dan dia tidak bersambung dengan dhamir nasab, dan setelah fi'il yakunu bukan sukun, harokatnya ini fathah. Kemudian yang ketiga, qaulihi ta'ala qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ini juga persyaratannya terpenuhi, fi'il mudhari aslinya nakunu. Kemudian kemasukan lam menjadi lam nakun. Nunnya ada lam nakun. Kemudian setelah itu dibuang nunnya menjadi lam naku. Sehingga dia fi'il mudhari, kemudian jazm, tanda jazmnya adalah sukun, tidak bersambung dengan dhamir nasab, dan setelahnya bukan harokat sukun. Karena di sini kasroh, kemudian di sini dhamma. Yang keempat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaku hadza min indillahi yumdihi. Iyyaku. Nah, di sini majzum iyyaku. Dia menjazmkan dua fi'il mudhari. Maka di sini yaku terpenuhi persyaratannya. Yaku fi'il mudhari yang majzum. Seperti penjelasan yang nomor 3 dan sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati atau bil jinazati fa in taku. Ini sama juga in. Dia menasabkan atau menjazmkan dua fi'il. Taku aslinya takunu. Kemasukan jazm menjadi takun, dihilangkan karena untuk meringankan menjadi taku. In taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa iyyaku. Aslinya adalah yakunu. Kemasukan in menjadi yakun, dihapus untuk meringankan menjadi yaku. Setelahnya bukan harokat sukun, setelahnya juga bukan harokat sukun. Ini dia, berarti semua persyaratannya harus terpenuhi, tidak boleh tidak.
Fa in fuqida syartun, jika tidak terpenuhi satu syarat saja minasyurutis sabiqati, dari 4 syarat yang sudah lewat, fala yasihhu hadfun nun, maka tidak bisa dihapus nunnya, tidak boleh, tidak sah. Kalau satu saja hilang. Contohnya apa? Contohnya, fala tuhdhafun nunu min nahwi qawlihi, maka tidak boleh dihapus nunnya, nunu. Nah, nunnya di sini adalah naibul fa'il dari fi'il ini. Fala tuhdhafun nunu min nahwi qawlihi ta'ala kanan nasu, maka tidak boleh dihapus nunnya dari contoh seperti firman Allah kanan nasu ummatan wahidatan, enggak boleh kanasu, enggak boleh. Kenapa? Li'annaha laysat bilafdil mudhari'i, karena kana di sini bukan menggunakan lafadz fi'il mudhari. Di sini fi'il madhi, syaratnya harus fi'il mudhari, enggak terpenuhi satu saja. Wala min nahwi qaulihi ta'ala, tidak boleh juga dihapus dari contoh seperti firman Allah Ta'ala fa'anfukhu fihi fayakunu toiron biiznillah. Fayakunu, bukankah dia lafadznya sudah fi'il mudhari? Lintifa'il jazmi, karena di sini i'rab dia bukan jazm, karena syarat yang kedua harus jazm, dan tanda jazmnya pun harus sukun. Nah, harus sukun, selain sukun nggak boleh. Wala min nahwi qaulihi ta'ala, tidak boleh pula dihapus, ini ma'tufnya ke atas semua ya. Wala tuhdhafun nunu min nahwi qaulihi ta'ala wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di sini lafadznya sudah fi'il mudhari, kemudian sudah jazm karena ada lam, tetapi tanda jazmnya bukan sukun melainkan hadfun nun. Li'anna jazmahu bihadfin nun, maka tidak boleh, tidak sah, nunnya hilang. Nunnya hilang yang ini, nun fi'il ini. Ini yang dimaksud nun fi'il yang boleh hilang ini. Tetapi di sini nggak boleh hilang karena sudah ada nun satu yang hilang. Kalau dihilangkan nunnya yang ini lagi, maka bagaimana cara membacanya? Wawunya 2. Wala min nahwi qaulihi ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu. Nah, di sini dia sudah terpenuhi sebenarnya. Dia fi'il mudhari, dia jazm, tanda jazmnya sukun, aslinya kan yakun. Tetapi syarat yang tidak terpenuhi adalah litisoliha bisakin. Dia bersambung dengan harokat sukun, yakni setelahnya dia di lafdzul jalalah Allah ini sukun. Nah, enggak boleh. Kalau bertemu sukun tidak terpenuhi persyaratannya, maka tidak boleh dibuang nunnya, dibaca lam yakunillah. Kemudian wala min nahwi hadis, demikian pula ini semua kembali ke atas, dan tidak boleh dihapus nun dari contoh seperti hadis iyakunhu falan tusallata alaihi wa in lam yakunhu fala khaira laka fi qatli. Yakunhu di sini sudah fi'il mudhari, sudah jazm, tanda jazmnya pakai sukun. Hanya saja permasalahannya di sini dia bersambung dengan dhamir nasab. Apa itu dhamir nasab? Kalau kita i'rab, dialah yang menjadi nasabnya, atau dia posisinya sebagai nasab. Yakunhu, maka dia di sini adalah khobar kana mansub. Sama juga seperti ini, wa in lam yakunhu, ini juga khobar kana yang merupakan nasab, dhamir nasab, litisaliha bidhamirin nasbin, litisaliha bidhamirin nasbin, karena bersambung dengan dhamir nasab. Dhamir nasab itu ya dhamir yang kalau di i'rab mahalnya maf'ul bihi. Nah, dhamir nasab. Sehingga harus terpenuhi 4 persyaratannya baru yakunu itu boleh dihapus nunnya. Tanbih, di sini ada catatan. Hadzal hadfu, penghapusan ini ma'astifa isyuruti, ketika terpenuhinya persyaratannya itu jaiz, hukumnya hanya boleh, la wajibun, bukan wajib. Ya, jadi ini harus kita pahami juga. Penghapusan di sini hanya sekedar boleh saja, bukan wajib. Kalau mau kita tetapkan nunnya ya silahkan, mau dihapus ya silahkan, asalkan persyaratan yang 4 itu terpenuhi. Wa min amthilati adamil hadfi ma'astifa'is syuruti, di antara contoh-contoh tidak dihapusnya nun padahal terpenuhi persyaratannya,
adalah qauluhu ta'ala dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ini terpenuhi persyaratannya semua. Dia fi'il mudhari, dia majzum, tanda jazmnya dengan sukun, dia tidak bertemu dengan dhamir nasab atau dia tidak bersambung dengan dhamir nasab, juga setelahnya bukan harokat sukun, terpenuhi semuanya. Tetapi kenapa ada? Ya tidak masalah ada. Hukumnya jaiz bukan wajib. Boleh ada, boleh tidak ada. Kemudian contoh yang kedua, qauluhu ta'ala walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyun minadz-dzulli. Yakun, dia fi'il mudhari, lafadznya dia jazm, tanda jazmnya sukun juga. Kemudian setelahnya dia tidak bersambung dengan dhamir nasab, setelahnya harokatnya juga bukan sukun, terpenuhi semuanya. Baik yakun yang itu, yakun yang ini, semua terpenuhi. Namun ditetapkan adanya nun karena memang hukumnya tidak wajib. Nah, inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ma takhtassu bihi kana, kekhususan kana daripada saudara-saudaranya. Nah, kemudian insyaallah pada video berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan khobar kana dan akhwatnya. Di sini ada 3 dan ini kembali kepada pembahasan khobar yang telah lewat. Wallahu taala alam bisawab, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.